Father's Day di bulan ini dengan tema Kita Perjanjian Baru. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah Father's Day. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami semua bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan mendengarkan aturan selama ibadah. Shalom semuanya, aku Jacqueline. Berikut ini adalah aturan selama ikut ibadah. Yang pertama, duduk yang sopan seperti di gereja. Yang kedua, ikut menyanyi bersama kakak-kakak. Yang ketiga, tidak boleh bermain atau makan dan minum selama ibadah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau sama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, karena kita mau sama-sama menari, melompat untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Yuk semuanya kita gerak ya, karena kita mau nyanyi untuk Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lompat yuk. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita mau lebih bersemangat lagi bernyanyi untuk Tuhan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk, karena kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam laut. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Nah adik-adik, kita hari ini mau sama-sama menyanyikan lagu yang ada dalam Alkitab. Kira-kira udah ada yang hafal belum ya? Nah, ini kita mau dengar sama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose,
kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Eudas, dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Oke, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar biar bertumbuh di setiap hati kita, dan bisa kita mendengarkan dan bisa kita selalu menjadi anak yang terang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian kita yang dibawakan oleh Teresia. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba,
Perjanjian Baru. Alkitab terdiri dari dua koleksi besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kata perjanjian merupakan wasiat, yaitu hubungan perjanjian yang menjadi inti dari kedua koleksi ini. Keduanya menceritakan satu kisah epik dan rumit tentang perjanjian kemitraan Allah dengan Israel dan seluruh umat manusia. Perjanjian Lama di dalam tradisi Yahudi disebut dengan Tanakh. Ini adalah koleksi gulungan dari 39 teks Israel yang telah dibuat lebih dari 1000 tahun. Sebaliknya, 27 kitab Perjanjian Baru semuanya muncul dalam waktu 30 sampai 40 tahun. Semuanya ditulis oleh pengikut Yesus generasi pertama. Sejak awal, komunitas Kristen mulai mengumpulkan teks-teks ini dan membacanya bersama, bahwa Perjanjian Lama sebagai satu cerita terpadu yang menuntun kepada Yesus. Perjanjian Baru dimulai dengan 4 kitab naratif yang semuanya disebut Injil. Mereka menceritakan kisah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari Nazaret sebagai pengumuman kabar baik. Berikutnya, karya naratif kelima yang disebut Kisah Para Rasul. Di sini Yesus yang bangkit menugaskan para rasul, sebuah kata yang berarti orang-orang yang diutus. Mereka ditunjuk sebagai wakil Yesus untuk menyebarkan kabar baik tentang Dia ke seluruh dunia. Setelah Kisah Para Rasul, berikutnya adalah kumpulan surat dari para rasul. Ini ditulis untuk memberikan pengajaran dan bimbingan bagi komunitas lokal pengikut Yesus yang disebut gereja. Ada 13 surat yang terhubung ke Rasul Paulus. Mereka tidak disusun sesuai urutan saat ditulis, melainkan dari yang terpanjang hingga yang terpendek. Kemudian ada sepucuk surat untuk orang Ibrani yang ditulis oleh rekan dekat tetapi tidak disebutkan namanya. Setelah ini adalah surat Yakobus, Yudas, Petrus, dan Yohanes. 2 adalah saudara Yesus dan 2 lagi adalah muridnya yang mula-mula. Buku Perjanjian Baru yang terakhir adalah Wahyu, sebuah surat kepada 7 gereja yang mengungkapkan kata kenabian yang menantang kenyamanan bagi semua pengikut Yesus. Jadi, itu adalah kitab-kitab Perjanjian Baru. Tapi itu semua tentang apa ya? Dan bagaimana mereka terhubung dengan Perjanjian Lama untuk membuat satu cerita terpadu? Pikirkan seperti ini. Alkitab adalah satu narasi epik panjang dengan banyak gerakan atau tindakan. Perjanjian Lama menceritakan rangkaian tindakan mula-mula yang memberi kita semua yang kita butuhkan untuk memahami cerita berikutnya. Tema inti dan plot konflik disusun dalam pola yang terancang. Kemudian, dalam Perjanjian Baru, semua ini diambil dan dibawa ke puncak cerita di dalam Yesus. Mari saya tunjukkan apa yang dimaksud. Babak pertama adalah tentang Tuhan dan seluruh umat manusia. Tuhan menyediakan taman yang indah bagi manusia, yang dijadikan mitra Tuhan dalam memerintah dunia. Tapi manusia itu bodoh. Mereka menyerah pada godaan kegelapan dan memberontak melawan hikmat Tuhan. Jadi, mereka diasingkan ke hutan belantara di mana mereka mulai saling membunuh. Mereka membangun kota-kota yang menyebarkan keegoisan dan penindasan mereka menuju ke kota Babylon yang besar dan buruk. Tapi, Tuhan mencintai dunia dan manusianya yang bodoh. Jadi, Dia memulai rencana penyelamatan dengan menjanjikan kedatangan manusia baru yang akan menghancurkan kejahatan yang telah memikat kita ke dalam penghancuran diri. Tindakan selanjutnya dari kisah Alkitabiah adalah tentang Tuhan dan Israel. Babak ini mengembangkan tema dan pola dari babak pertama. Tuhan memanggil umat manusia yang baru dari Babilonia ke dalam taman yang indah, Abraham, Sarah, dan keturunannya, orang Israel. Tuhan berjanji bahwa melalui mereka berkat ilahi akan dipulihkan ke semua bangsa. Tentunya inilah manusia baru yang kita tunggu-tunggu. Tetapi orang Israel mengulangi pemberontakan manusia melawan Tuhan
membangun kota kekerasan mereka sendiri yang mengarah pada penghancuran diri dan pengasingan lainnya di Babilonia. Tetapi Tuhan tetap pada janjinya bahwa manusia baru akan datang dari garis keturunan Abraham. Ia akan menjadi imam yang rajani yang sekarang harus menyelamatkan Israel dan umat manusia dari Babilonia untuk memulihkan berkat Tuhan ke dunia. Sekarang, perhatikan bagaimana kedua babak ini dirancang menurut pola yang sama. Babak kedua adalah versi yang lebih panjang dan lebih kejam dari yang pertama. Bersama-sama, keduanya mengeksplorasi kondisi manusia yang tragis. Tapi, mereka juga menyoroti janji Tuhan yang dikembangkan lebih lanjut di babak berikutnya, para nabi dan penyair perjanjian lama. Para nabi menuduh Israel dan semua bangsa melakukan kejahatan mereka. Mereka mengumumkan bahwa suatu hari Tuhan sendiri akan datang untuk membawa hari Tuhan dan membebaskan dunianya dari Babilonia. Dia akan melakukannya melalui seorang imam rajani yang dijanjikan yang akan menderita seperti budak dan mati untuk dosa Israel dan seluruh umat manusia. Tapi kemudian dia akan ditinggikan sebagai raja atas bangsa-bangsa. Dia akan memanggil orang-orang untuk meninggalkan Babel dan bergabung dengan umat perjanjian baru yang akan bermitra dengan Tuhan untuk memerintah atas Yerusalem baru, artinya atas ciptaan baru. Jadi, perjanjian lama menyimpulkan dengan mengantisipasi babak baru dalam cerita tersebut. Nah, saat kita membuka perjanjian baru, ini adalah cerita yang sama yang sekarang sedang dibawa menuju kepada Yesus. Mari kita lihat caranya. 4 catatan Injil memperkenalkan Yesus dari Nazaret, baik sebagai putra Abraham yang dijanjikan, yang akan memulihkan berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa, dan juga manusia baru yang akan mengalahkan kejahatan dan memulihkan umat manusia untuk berpihak pada Tuhan. Jadi, Yesus digambarkan sebagai manusia dan banyak lagi. Dia pergi mengumumkan kedatangan kerajaan yang dijanjikan Tuhan. Dia berbicara dan bertindak seolah-olah dia adalah Raja Ilahi Israel. Namun, alih-alih menyebut dirinya Raja, Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Artinya, manusia yang akan bertindak seperti seorang hamba. Injil membuat pernyataan bahwa di dalam Yesus, Allah Israel telah menjadi seorang Israel yang setia dan seorang manusia sejati, yang seharusnya kita pun diciptakan seperti itu, tetapi gagal menjadi setia. Misi Yesus adalah untuk menghadapi kegelapan kejahatan yang bersembunyi di bawah kejahatan manusia, memikat kita ke dalam keegoisan, kekerasan, dan kematian. Tapi, bagaimana kita mengalahkan kejahatan semacam itu? Jawaban mengejutkan dalam Injil adalah bahwa Yesus mengatasi kejahatan kita dengan membiarkan kejahatan itu membunuhnya di atas tahta paradoksnya, salib, di mana Yesus mati untuk kejahatan dan dosa umat manusia. Dan di sanalah dia menjalani apa yang dia ajarkan, bahwa tanpa kekerasan, pengampunan, dan cinta dengan mengorbankan diri sendiri adalah hal yang paling kuat di alam semesta. Karena kasih Tuhan untuk dunianya lebih kuat dari kejahatan atau kematian, Yesus dibangkitkan ke kehidupan baru sebagai prototipe manusia baru. Ini membawa kita ke kisah para rasul. Melalui Roh, Tuhan memberdayakan pengikut Yesus untuk menyebarkan kehidupan dan kasih Yesus ke dunia, dengan mengajak orang untuk meninggalkan kemanusiaan lama mereka dan bergabung dengan keluarga multi-etnis Yesus, kemanusiaan baru. Disinilah surat-surat dari para rasul cocok dengan cerita. Di sini, para rasul berbicara kepada komunitas Kristen mula-mula. Mereka menunjukkan bagaimana kabar baik tentang Yesus Sang Raja yang telah bangkit mengubah sejarah dan seharusnya membentuk kembali setiap bagian dari kehidupan kita.
Mereka juga menjelaskan kabar baik dengan terus-menerus menarik cerita dari Perjanjian Lama dan kisah Yesus, menunjukkan kepada kita bagaimana melihat kisah hidup kita sendiri sebagai bagian dari kisah epik Alkitabiah. Jadi, seluruh umat manusia terjebak dalam pengasingan di Babilonia, tetapi Yesus datang untuk menciptakan rumah baru. Kita semua hidup dalam berbagai jenis perbudakan Mesir terhadap keegoisan dan dosa. Tetapi Yesus mati sebagai anak domba Paskah untuk membebaskan kita ke tanah perjanjian. Kemanusiaan kita yang lama terikat pada debu kematian, tetapi kebangkitan Yesus membuka masa depan baru bagi umat manusia yang baru. Kita hidup di sini pada zaman kejahatan saat ini, tetapi melalui Yesus dan Roh, ciptaan baru telah terbuka di sini dan sekarang. Ini membawa kita ke kitab Wahyu, di mana seluruh kisah Alkitabiah bersatu dalam simbolisme dan gambaran yang kuat. Yesus digambarkan sebagai domba berdarah yang disembelih, yang diagungkan sebagai Raja Ilahi dunia. Dia memimpin bangsanya keluar dari perbudakan dan pengasingan di Babilonia. Saat mereka melawan pengaruh Babylon, mereka mungkin harus menderita bersama pemimpin mereka yang terbunuh. Tetapi ketika kita mengikuti Raja yang bangkit, bahkan kematian tidak dapat mencegah fajar penciptaan baru yang di sini digambarkan sebagai Taman Yerusalem baru, rumah sejati umat manusia setelah pengasingannya yang lama. Jadi, di halaman terakhir Alkitab, surga dan bumi dipersatukan kembali. Manusia baru mengambil tugas mereka yang ditentukan dari halaman pertama Alkitab untuk memerintah dunia bersama-sama dalam kasih dan kuasa Tuhan. Perjanjian baru adalah kumpulan dokumen yang luar biasa yang mewakili kesaksian para rasul yang mengarahkan kita pada Yesus yang bangkit. Melalui Roh Tuhan, perkataan manusia ini telah mengucapkan kata-kata pengharapan ilahi dari abad pertama hingga abad ke-21. Setiap buku menunjukkan bagaimana Tuhan melalui Yesus dan Roh Kudus memimpin dunia kita ke tujuan akhirnya dalam ciptaan yang diperbaharui. Jadi, akhir cerita sebenarnya adalah awal dari cerita baru yang belum diceritakan. Itulah inti dari Perjanjian Baru. Shalom adik-adik, kakak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Perjanjian Baru. Nah, adik-adik tahu nggak, adik-adik sekarang hidup di zaman apa? Zaman Perjanjian Lama atau zaman Perjanjian Baru? Ya jelas, karena kita hidup setelah Yesus ada, berarti kita, kakak dan adik-adik semua hidup di zaman Perjanjian Baru. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat istimewa. Mengapa? Karena penggenapan janji Allah baru tergenapi ketika zaman Perjanjian Baru, yaitu ketika Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia. Sehingga Yesus bisa menjadi hakim yang akan menentukan apakah seseorang akan lanjut masuk ke dunia yang akan datang atau tidak, atau tertinggal di bumi ini yang akan menjadi lautan api. Nah, kalau kita perhatikan Alkitab ya, khususnya di Ibrani 11, kita bisa membaca adik-adik. Di situ ada orang-orang hebat di zaman Perjanjian Lama. Ya, sebut saja ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ya. Lalu ada siapa lagi? Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada Rahab, dan orang-orang hebat lainnya di zaman Perjanjian Lama. Tetapi apa yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 39 sampai 40? Kakak akan bacakan. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua, ya, orang-orang hebat itu ya, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik,
Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, ya, umat perjanjian baru. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bayangkan betapa luar biasanya umat perjanjian baru. Ya, kita tahu sendiri banyak orang-orang hebat di perjanjian lama. Orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, orang-orang yang berkarya, orang-orang yang berkarya dalam sejarah bangsa Israel. Ya, bangsa yang terpilih, yang akan dijanjikan sesuatu, tanah perjanjian. Tetapi ternyata tanah perjanjian yang sebenarnya adalah langit baru, bumi baru. Nah, adik-adik harus bersyukur ya, bahwa adik-adik termasuk ke dalam orang-orang yang hidup pada zaman umat perjanjian baru. Sehingga adik-adik dipersiapkan ya oleh Allah, oleh Tuhan, untuk sesuatu yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus merenungkan hal ini terus-menerus, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, lalu mati, menebus dosa umat manusia, sehingga seluruh umat manusia, baik di zaman perjanjian lama maupun zaman perjanjian baru, berkesempatan untuk selamat. Bayangkan, berkesempatan untuk selamat. Jika tidak ada Yesus, jika tidak ada pengorbanan Yesus, atau jika Yesus gagal, maka semua umat manusia baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru habis binasa. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur. Kita harus terus merenungkan hal ini berulang-ulang bahwa Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kita. Tuhan Yesus sudah mau menggantikan posisi kita yang seharusnya kita dihukum, tetapi Tuhan Yesuslah yang dihukum. Jadi sekarang kita tahu benang merah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa pada zaman perjanjian lama, tetapi ternyata di ayat 39, Ibrani 11 ayat 39, mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu umat perjanjian baru yang bisa memperolehnya. Ya. Karena tanpa umat perjanjian baru, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya ada peran serta kita juga untuk menggenapi janji Allah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Kami tahu Tuhan, itu semua untuk menebus dosa kami dan dosa orang-orang masa lalu yang hidup di zaman perjanjian lama, dan juga orang-orang masa kini dan orang-orang masa yang akan datang yang hidup di zaman perjanjian baru. Kami percaya Tuhan, kami telah diampuni, dosa-dosa kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Tetapi karakter atau natur dari manusia lama kami masih belum selesai Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa terus menghancurkan manusia lama kami, sehingga kami hidup menjadi manusia yang baru, manusia yang seperti Yesus. Dan Kau menantikan orang-orang perjanjian baru yang memiliki kehidupan seperti Yesus, genap jumlahnya, supaya Tuhan Yesus bisa datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang pilihan masuk ke dalam dunia yang akan datang, masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mau berubah. Haleluya. Amin. Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Korintus, Galatian, Efesus,
Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemoni, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Hai, nama aku Estrin Gabriela. Hari ini aku mau nyanyi Perjanjian Baru. Matius, Lukas, Yohanes, Efesus, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, akhirnya Wahyu. Petrus, Yohanes, akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul, Roma, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemoni, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Terima kasih. Shalom. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemoni, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemoni, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Halo semua, aku Lydia. Hari ini aku mau menyanyikan lagu tentang ayat-ayat di Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Gud, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ketetapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea,
kutipannya Hagar Zakaria lelaki. Terima kasih. Kuis. 1. Berapa jumlah kitab perjanjian baru? 2. Sebutkan nama-nama kitab Injil. 3. Apa arti rasul? 4. Berapa jumlah surat Paulus? 5. Apa nama kitab terakhir dalam perjanjian baru? Kirimkan jawaban kalian ke Instagram Huyos Kids Community. Ibadah telah selesai, sampai jumpa.